walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Berfirman Allah Subhanahu wa taala, walladzina, dan orang-orang yang beriman, yaquluna, mereka berkata, orang-orang yang beriman mereka berdoa dan bermohon kepada Allah. Ya orang-orang yang beriman, apa doa yang mereka sering ucapkan itu? Apa doa dan permintaan yang sering mereka baca itu? Rabbana hab lana min azwajina, wahai Tuhan kami, hab lana, karuniakanlah kepada kami, berikanlah kepada kami, min azwajina, daripada istri-istri kami, wa zurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami, qurrata a'yun, ya, menjadi apa? Qurrata a'yun, menjadi cahaya mata, pandangan yang indah yang bisa menggembirakan hati. Ya Allah, jadikanlah keturunan kami, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah istri-istri kami ini menjadi orang-orang yang dapat menerangi hatinya, yang menggembirakan hatinya. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ayat ini memberikan gambaran kepada kita betapa orang-orang yang beriman itu selalu bermohon kepada Allah, dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya buat dirinya tapi juga buat orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia minta supaya Rabbana hab lana min azwajina, ya Allah, berikanlah kepada kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami ini untuk menjadi apa? Qurrata a'yun, menjadi istri yang baik, menjadi istri yang saleh, menjadi istri-istri yang dapat menggembirakan hati dia di dunia maupun nanti di akhirat. Wa qurrati min azwajina wa zurriyyatina. Begitu juga minta sama Allah, orang-orang yang beriman bukan hanya istrinya saja yang diharapkan menjadi istri-istri yang baik, yang menjadi istri yang menggembirakan, tapi juga anak-anaknya, keturunannya menjadi yang baik. Mereka minta itu semua, tapi tentunya tidak akan bisa dia minta untuk menjadikan istri yang saleh, menjadi istri yang salehah, kecuali kalau suaminya juga harus jadi suami yang apa? Yang saleh. Jadi harus diawali dulu supaya istrinya menjadi istri yang salehah, maka dia harus memulai daripada perbuatan dirinya untuk bisa menjadi contoh buat orang lain. Paham maksudnya itu? Ya. Nah, dia minta ketika dia berbuat baik, suaminya tidak pernah tinggal sholat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, bangun dia di waktu malam, dia bertahajud, kemudian dia beri sembahyang duha, dia baca Quran. Istrinya lihat gak? Istrinya lihat gak? Anak-anaknya lihat gak? Nah, amalan yang dia lakukan itu, amalan kebaikan-kebaikan yang dia lakukan akan mendapatkan pahala buat dia. Kemudian istri dan anak-anaknya, keturunannya mengikuti itu. Paham maksudnya? Anak-anaknya, istrinya, kemudian keturunannya ngikutin, bahkan pembantunya, orang-orang yang ada di sekitarnya mengikuti dia. Zuhur sembahyang, asar sembahyang, maghrib sembahyang, mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh sang suami ini, oleh sang bapak ini. Maka apa yang dilakukan oleh istri-istrinya itu mendapatkan pahala, begitu juga pahala itu pun juga diberikan kepada sang suami dan sang ayah tadi. Paham maksudnya? Dapat tuh dia. Jadi istrinya ngerjain, suaminya dapat pahala kan? Kenapa? Karena dia mencontoh daripada suami. Jadi kalau pengen jadiin istri kita menjadi istri yang solehah, suaminya harus soleh. Jangan nyuruh sembahyang tapi suaminya ada nggak yang begitu kira-kira? Hah? Mana orangnya? Jangan.
Ya, makanya harus diawali dari rumah sebelum mereka keluar, istri, anak kita dan lain sebagainya. Itu rumah dijadikanlah sebuah sarana untuk pembelajaran diri. Makanya kata Nabi, al-bait madrasatul ula. Rumah itu sekolahan yang pertama. Jadi sebelum anak-anak kita, keluarga kita dia belajar di tempat yang lain, ada sekolahan yang pertama yang harus ditumbuhkan adalah siapa dia? Orang-orang yang beriman. Dia hanya minta kepada Allah, Rabbana hab lana min azwajina. Itu Masya Allah. Wa zurriyatina. Dia minta itu. Dia minta supaya istri-istrinya, anak-anaknya, keturunannya, cucunya, cicitnya, semua atau orang-orang yang menjadi tanggung jawab yang ada di sekitar rumahnya. Dia bukan istrinya, dia bukan anaknya, tapi bisa jadi mungkin itu keponakannya. Bisa nggak? Ya, ketika ayahnya meninggal, ibunya meninggal, kita yang merawat. Berarti jadi tanggung jawab kita. Pembantu-pembantu kita, karyawan kita. Kita ingin Mafi man sanna sunnatan hasanatan. Kita pengen memulai memberikan contoh perbuatan yang baik kepada dia. Karena ketika kita melakukan sebuah perbuatan kebaikan, kita mendapatkan pahala. Kemudian dicontoh oleh orang lain melakukan perbuatan kebaikan itu pun kita juga mendapatkan kebaikan itu. Semakin banyak daripada orang yang mengikuti kebaikan, berarti pahalanya semakin apa? Semakin banyak dia dapat ya. Nah itulah doa yang dibaca oleh orang-orang yang beriman. Dia nggak pernah tinggalin itu, minta sama Allah setiap zakat, setiap detik. Tapi bukan hanya sekedar minta, tapi dia juga mencontohkan perbuatan kebaikan itu. Rabbana hab lana min azwajina. Ya Allah, berikanlah kepada kami apa? Daripada istri-istri kami dan wazuriyatina, dan juga daripada keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi satu cahaya yang indah, pandangan yang enak dipandang. Maksudnya apa? Yang menggembirakan hati seorang suami, menenangkan dan menenteramkan hati seorang suami, baik itu di dunia maupun nanti di akhirat. Tapi kalau sebalik, waj'alna lil muttaqina imam, dan jadikanlah kami ya Allah menjadi apa? Bagi orang-orang yang bertakwa, jadikanlah kami menjadi imam buat orang-orang yang bertakwa. Jadi kita yang terbaik buat orang-orang yang melakukan kebaikan di sisi Allah. Makanya jadilah kita kalau di sisi Allah, ya Allah, jadilah kamu di sisi Allah itu menjadi orang yang paling terbaik di antara. Kalau di hadapan Allah, dalam pandangan Allah, berusahalah kita menjadi orang yang paling terbaik. Paham nih? Dari satu kumpulan masyarakat, dari masyarakat, di lingkungan kita, bagaimana caranya kita menjadi orang yang paling terbaik di hadapan siapa? Kita harus yang paling terbaik. Kalau orang sembahyang zuhur, asar, maghrib, isya berjamaah, kita sebelum azan kita sudah datang. Tentunya kita lebih cari yang lebih terbaik. Kita menjadi orang yang terbaik di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita harus menjadi yang terbaik. Tapi kalau di hadapan manusia, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kita harus menjadi orang yang lebih rendah dibandingkan dengan dia ini. Jadi kalau kita melihat orang itu harus lebih bagus pandangan kita nih. Dia lebih bagus daripada kita. Tapi kalau di hadapan Allah kita harus jadi yang terbaik. Tapi kalau di hadapan manusia kita jadi orang yang lebih kecil lah, yang lebih rendah. Lihat anak kecil, ya kita anggap bahwa dia lebih baik daripada kita. Anak kecil, melihat anak kecil, kita dianjurkan itu, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tetap kita menganggap bahwa kita lebih jelek dibandingkan dia. Dia lebih baik daripada kita. Masya Allah. Padahal yang kita lihat anak kecil. Dari mana kelebihannya? Kok kita bisa bilang iya? Itu anak masih kecil, itu anak masih muda, usianya jauh sama saya. Berarti dosanya lebih sedikit dibandingkan saya.
Kalau dosanya lebih sedikit dibandingkan saya, berarti anak itu lebih baik dari saya. Subhanallah. Melihatnya mesti begitu. Tapi ketika kita melihat orang yang lebih tua dari kita, pun juga kita anggap dia lebih baik dari kita. Kalau melihat yang lebih kecil, kita anggap dia lebih baik. Kenapa? Karena dosanya lebih apa? Sedikit. Lebih sedikit. Umurnya lebih pendek, umurnya lebih sedikit dari kita. Pantas kalau dosanya lebih sedikit mah. Kalau dosanya lebih sedikit berarti dia lebih baik dari saya. Saya umur yang udah tua, dosa saya udah banyak, kapan aja udah saya kerjain. Tuh kalau dia mah enggak, masya Allah kita enggak. Tapi kalau kita melihat orang yang lebih tua dibandingkan kita, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tetap kita anggap bahwa dia juga lebih apa? Lebih baik dari kita. Bagaimana pandangannya? Iya, dia lebih tua, dia lebih besar dari kita, umurnya lebih tua. Berarti amal ibadahnya lebih apa? Lebih banyak dibandingkan kita. Kita husnuzon sama dia. Sekalipun kita tahu tuh tuanya tua, sekalipun kita lihat itu tetapnya tua, ini tua, emang tua kejemur. Tapi kita nggak boleh, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, tetap kita pandang dia lebih baik dari kita. Husnuzon kita kepada dia. Dia lebih tua, umurnya lebih banyak, berarti dia lebih banyak amal ibadahnya dibandingkan saya. Subhanallah. Tuh berpandang. Tapi kalau di hadapan Allah kita harus jadi orang yang apa? Yang paling terbaik. Kita berusaha kita menjadi orang yang terbaik. Kalau di hadapan Allah, nggak boleh kita kalah sama yang lain. Kalau dia biasa usahanya puasa Ramadan, gua harus puasa Senin Kamis. Oh, berarti lebih bagus ya? Iya. Kalau dia puasa Senin Kamis, kita puasa Nabi Daud. Gitu. Pernah puasa Nabi Daud? Hah? Belum. Sehari puasa, besok enggak, besok puasa, pernah enggak? Belum. Ya. Ini jangan kita mau sembahyang Jumat pengen datang di belakang. Gak mau yang terbaik pada saf yang pertama. Datang hanya di awal. Yaumul Jum'ah, yaumul azim. Wa huwa a'dhamu min yaumil fitri wa yaumil adha. Hari Jumat itu adalah hari yang besar, hari yang agung. Wa huwa a'dhamu min yaumil fitri wa yaumil adha. Bahkan hari Jumat itu jauh lebih afdal daripada hari Jumat ataupun daripada hari Idul Fitri ataupun Idul Adha. Syekh Zainuddin Al-Malibari catat Pak, ada satu hadis kalau datang hari Jumat itu dalam kitabnya itu ditulis itu pintu-pintu masuk itu. Kalau hari Jumat pagi-pagi nongkrong tuh para malaikat. Para malaikat pagi-pagi nongkrong ngapain? Dia mengabsen orang-orang datang lebih dahulu. Dia absen orang-orang yang datang. Siapa yang datang yang pertama, yang kedua, dari pintu ini, dari pintu ini, dari pintu ini. Sampai kapan dia mengabsennya itu? Sampai seorang khotib naik ke atas mimbar ketika dia mengucapkan salamnya. Tutup tuh, buka absennya. Gak ditulis lagi tuh. Udah selesai. Yang diabsen hanya sampai orang yang seperti itu. Kita datangnya pas khutbah kedua. Itu udah patokan banget. Kita datangnya pas khutbah kedua, ya Allah. Kira-kira di absen nggak? Hah? Bagaimana di absen? Di absen kita nggak berusaha untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Di hadapan Allah kita harus jadi yang terbaik di antara orang yang ada di sekitar kita. Tapi di hadapan manusia, husnuzon, mereka lebih baik dibandingkan kita, supaya kita tetap tawadhu, tidak sombong dengan apa yang ada pada diri kita. Dia lebih baik sekali. Termasuk sama orang yang bodoh, orang yang jahil sekalipun kita anggap dia lebih baik dari kita. Itu orang pantas kalau seandainya dia berbuat maksiat, kalau dia judi, kalau dia minum, kalau dia zina, pantas kalau dia kagak sembahyang mah. Ngapa? Bego. Pantas dia orang bodoh, dia nggak ada ilmunya kayak begitu. Pantas. Lah saya ngaji tiap malam, selalu hadir ke pengajian, ke majelis taklim, tahu mana yang halal, mana yang haram, masih aja main
berarti dia lebih baik dibandingkan saya. Dia melakukan perbuatan maksiat karena memang dia kagak tahu. Kalau kita melakukan perbuatan maksiat, emang kita tahu itu dilarang tapi masih kita main, masih kita kerjain. Masya Allah, Masya Allah, nggak apa-apa dah main di rumah Pak RT. Ya ilaha illallah. Nggak apa-apa dah, ketahuan bahwa orang aman main di sini mah, begitu kita. Jangan, astagfirullahaladzim. Nah, orang-orang yang beriman di dalam bab ini diawali dengan satu firman Allah. Betapa orang yang beriman tidak ada yang dia minta kecuali Rabbana hablana min azwajina wa zuriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dia minta sama Allah, ya Allah, berikanlah wahai Tuhan kami, karuniakanlah kepada kami istri-istri kami, anak-anak kami, keturunan kami, qurrata a'yun, menjadi orang-orang yang baik, menjadi orang yang menggembirakan hati kami, ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Dia pengen istrinya menjadi istri yang baik. Dia pengen anak-anak dan keturunannya menjadi anak dan keturunan yang baik. Tapi tidak akan mungkin dia bisa mendapatkan istri itu menjadi istri yang baik kalau suaminya tidak memberikan contoh dan keteladanan. Paham? Ketika pada saat suami melaksanakan kebaikan dicontoh oleh istrinya, maka setiap istrinya melakukan itu kebaikan, suaminya mendapatkan pahala daripada apa yang dilakukan itu. Itu kalau pekerjaannya apa? Baik. Kalau baik berarti dapatnya baik, tanpa mengurangi pahala daripada mereka. Istrinya mah tetap dapat pahala, dia juga dapat pahala. Artinya di sini kita berusaha menjadi orang, kalau bisa menjadi apa ya, promotor kebaikan. Jadilah kita menjadi sumber kebaikan buat orang lain, sehingga akhirnya kebaikan-kebaikan yang kita lakukan bisa dicontoh oleh orang lain. Ketika itu dicontoh oleh orang lain, maka kita mendapatkan imbasan, balasan daripada kebaikan itu. Masya Allah. Wa an Abi Amr Jarir bin Abdullah sallallahu radhiyallahu anhu qala kunna fi sadril nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ahu qaumun quratun muztabi an-nimar awil aba mutaqallibi as-suyu ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar. Wa an Abi Amr, dan hadis yang dari Sayyidina Abi Amr atau Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala, berkata ini sahabat Nabi yang bernama Jarir bin Abdullah, qala kunna fi sadrin nahar inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, adalah kami, kata Jarir bin Abdullah, fi sadrin nahar, di siang hari, ya, adalah kami ketika di siang hari menjelang zuhur atau menjelang salat Jumat, inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, berada bersama di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu hari di siang hari sebelum zuhur, sebelum Jumat, kami sedang bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faja'u qaumun uratun muztabin nimar, tiba-tiba datang, ya, suatu kaum, ya, yang dalam keadaan uratun, dalam keadaan bertelanjang, ya, tidak memakai pakaian yang lengkap, muztabi an-nimar, tapi dia pakai itu pakaian-pakaiannya yang tertutup sebahagian. Oke, dulu kalau film-film purbakala, zaman-zaman purbakala ada pakai kulit-kulit, paham kan? Yang kelihatan, ininya kelihatan, ini nggak kelihatan. Nah, kayak begitu kan tuh dicontohin. Jadi ketika para sahabat ini, Jarir bin Abdullah dan para sahabat yang lain sedang bersama-sama dengan Rasulullah ketika di waktu menjelang zuhur, ketika di menjelang waktu Jumat, pada saat itu tiba-tiba datang ada suatu kaum. Ada beberapa orang datang pada saat itu, tapi dalam kondisi yang memprihatinkan. Pakaiannya tidak pakaian sesempurna sahabat-sahabat yang lain. Dia tidak pakai jubah, dia tidak pakai gamis, dia tidak pakai sorban. Yang dia pakai hanya pakaian bulu-bulu yang hanya menutupi sebagian
sebahagian daripada tubuhnya saja. Datang tuh mereka di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi mutaqallidi as-suyuf, ya, dan itu ternyata mereka itu semua sambil apa namanya? Mutaqallidi as-suyuf, suyuf pedang, ya, senjata, sedang memegang senjata, menggelantungin pedangnya digantungin di pundaknya, nggak ditaruh di ini karena memang dia nggak ada tempat cantelan buat kalau pedang nggak ada, jadi semuanya diapain? Digendong aja tuh dia punya pedang. Baju pakaiannya telanjang, dia datang bawa pedang gitu, ya, bersama dengan ini apa namanya menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah, para sahabat demikian luar biasanya, ya. Nah kemudian ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar, ya, mereka itu dari Bani Mudar, ya, semuanya kulluh dari Bani Mudar. Bani Mudar salah satu kaum yang ada di sana di Saudi Arabia. Fata'ammaru wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a min al-fa'. Masya Allah. Nah ketika Nabi pada saat itu melihat kaum ini datang, ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabat, lagi kumpul tuh semua sahabat-sahabat, yang cerita Jarir bin Abdullah, dia lagi nyampein hadis. Dia lagi bercerita, waktu kami sedang berduduk sama Rasulullah, kemudian menjelang waktu sholat zuhur, menjelang waktu sholat Jumat, tiba-tiba datang sekelompok orang. Datang sekelompok orang dengan keadaan yang cukup memprihatinkan. Tidak berpakaian lengkap sebagaimana pakaian kami. Dia hanya berpakaian yang menutup sebahagian badannya. Tapi mereka semua begitu membawa as-suyuf, yakni pedang-pedang digelantungin di pundak-pundaknya sama dia. Kenapa digelantungin? Karena dia tidak punya tempat untuk dinaruh baju-bajunya itu, sehingga digelantungin itu. Nah, ketika mereka datang, kemudian Nabi lihat fata'ammara wajhu Rasulillah lamma ra'a bihim minal faqah. Ketika pada saat itu Nabi berubah wajahnya ketika pada saat melihat kaum itu. Tadinya lagi asik nih, serius ngobrol sama sahabat. Tiba-tiba Nabi melihat mereka datang dengan kondisi yang seperti itu. Kemudian wajah Nabi itu fata'ammara wajhu Rasulillah. Berubahlah wajah Rasulullah. Berubah menjadi apa? Penuh dengan belas kasihan melihat orang-orang itu. Ya, wajahnya Nabi berubah. Ya Allah, orang kesian amat. Kalau kita begitulah, ya, karena dia dalam kondisi yang seperti itu. Ya, para orang-orang yang pada datang itu. Kemudian apa yang dilakukan sama Nabi? Fadakhala. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah. Karena memang rumah Nabi itu di masjid, ya. Rumah Nabi itu di masjid. Jadi kalau kita datang ke Masjid Nabawi, ya di sini. Itu rumah Nabi Muhammad. Ya, sekarang dijadiin kuburnya Nabi Muhammad. Makanya ada satu riwayat mengatakan Nabi nggak pernah sholat tahiyatul masjid. Kenapa Nabi nggak pernah tahiyatul masjid? Karena rumah Nabi di masjid. Tahiyatul masjid itu sunnah, tapi sunnahnya sunnah qauliyah. Sunnah ini kan ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah. Ya, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah qauliyah, ada sunnah takririyah. Sunnah fi'liyah adalah sunnah perbuatan emang yang dilakukan sama Nabi. Nah, ini contoh. Sembahyang itu sunnatul fi'liyah. Ya, Nabi contohin itu sampai-sampai Nabi katakan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sembahyanglah kamu sebagaimana engkau melihat aku sembahyang. Berarti Nabi ngelakuin enggak? Tapi ketika sholat tahiyatul masjid ini masuknya kata ulama sunnatul qauliyah. Sunnahnya hanya bentuk perintah. Nabi nggak kerjain, tapi Nabi perintahin. Mana ketika Nabi sedang melaksanakan majlis seperti ini, tiba-tiba ada orang langsung datang, datang dari masuk masjid, itu orang langsung ngapain? Langsung duduk. Kata Nabi, jangan engkau duduk sebelum engkau sembahyang 2 rakaat terlebih dahulu. Ya, itu namanya Nabi ngucapin apa ngelakuin? Ngucapin. Itulah sunnatul qauliyah. Jadi Nabi ngucapin, ya, makanya Nabi nggak kerja. Tapi ada sunnah namanya sunnah apa?
takririyah. Enggak ngerjain, enggak ngomong juga. Ngerjain ada, ngomong juga enggak. Mana yang ngelakuin sahabat? Mana contohnya? Sunnatul wudu. Sembahyang sunnah sesudah apa? Wudu. Sunnah kan? Sembahyang wudu tuh kita sunnah tuh sembahyang. Habis berwudu kita sembahyang sunnah. Namanya sunnah apa? Sunnatul wudu atau sunnatul tuhur. Nah, Nabi nggak kerjain, Nabi juga nggak ngomong, nggak perintahin. Yang mengerjakan itu siapa? Sahabat Nabi, Bilal bin Rabah. Ketika Rasulullah SAW menceritakan peristiwa tentang Isra dan Mi'raj, ternyata Nabi diperdengarkan ada suara apa? Suara terompah sendal di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ditanya, sendal siapa? Bilal bin Rabah, sahabat. Ketika turun ditanya, apa amalannya? Engkau wahai Bilal, sampai-sampai sendalmu saja itu sudah terdengar suaranya di surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Bilal, tidak ada kecuali aku melakukan sholat 2 rakaat sesudah apa? Jadi sunnah tuh Nabi iakan. Nah, jadilah sunnah. Itu namanya sunnah takririyah. Ya, sunnah takririyah dilakukan. Ya, banyak yang hal yang sholat berjamaah di dalam tarawih misalnya. Di zaman Nabi enggak tarawih itu enggak berjamaah, tapi ketika zaman Sayyidina Umar bin Khattab barulah diperintahkan untuk apa? Berjamaah lahir. Ya. Nah, Nabi SAW melihat ini, sahabat pada saat lagi kumpul bersama sahabat, tiba-tiba datang satu kaum. Satu kaum itu sekelompok orang datang dengan kondisi mereka itu tidak seperti sahabat yang lain. Pakaiannya compang-camping kalau kata gitu. Ya, hanya pakaian yang kayak begitu dari bulu-bulu binatang. Ya, tidak tertutup semuanya. Kemudian mereka membawa senjata. Ketika Nabi melihat itu, fata'ammara wajhu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lamma ra'a bihi minal faqah. Rasulullah berubah wajahnya. Kenapa? Berubah menjadi penuh kasih sayang, ya belas kasih. Fadakhala, kemudian Nabi masuk ke dalam rumah. Melihat dia, Nabi masuk ke dalam rumah. Ngapain? Summa kharaja, kemudian Nabi keluar lagi. Habis masuk, kemudian Nabi keluar. Fa'amara Bilalan, habis itu langsung merintahkan Bilal bin Rabah. Dipanggil Bilal oleh Rasulullah untuk apa? Fa'azzana wa aqama. Disuruh ngapain? Azan. Ya, disuruh azan, kemudian berdiri dan melaksanakan qamah. Ya. Nabi keluar dari habis masuk ke dalam rumahnya, kemudian Nabi keluar, kemudian waktu sudah datang, langsung Bilal diperintahkan. Bilal dipanggil oleh Nabi, kemudian oleh Nabi diperintahkan untuk fa'azana wa aqama. Fasalla, kemudian salatlah ya semuanya. Setelah salat, summa khataba, kemudian Nabi menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Faqala, kemudian Nabi berkata, ya dalam khutbah ini, ya ayuhan nas, ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah ila akhir ayat, innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya. Kemudian Nabi menyampaikan dalam khutbahnya itu, yakni surat An-Nisa, di mana Rasulullah menyampaikan firman Allah di dalam khutbahnya, ya ayuhan nas, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhan kamu sekalian, allazi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah Tuhanmu itu yang telah menciptakan dari kamu sekalian daripada min nafsi wahidah, daripada jiwa yang satu, daripada diri yang satu, yaitu maksudnya siapa? Nabi Allah Adam alaihissalam. Engkau Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alladzi khalaqakum min nafsi wahidah, yakni Allah zat yang telah menciptakan kamu sekalian min nafsi wahidah, daripada diri yang satu, yaitu berasal dari Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan juga Allah telah menciptakan daripada diri itu pasangannya, yaitu
yaitu Sayyidatuna Hawa diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan Allah berikan kepada keduanya itu memperkembangbiakan daripada keduanya laki-laki dan perempuan yang begitu banyak. Padahal sumbernya asalnya hanya dari min nafsin wahidah, dari jiwa yang satu. Siapa maksudnya? Nabi Adam. Kemudian diciptain Hawa. Setelah Nabi Hawa diciptain, kemudian berkembang biaklah Allah memperkembangbiakan itu. Subhanallah. Ya. Makanya ada yang mengatakan Nabi Adam itu meninggal dunianya ketika anaknya udah ada 40.000 anak. Iya. 40.000 ya? Ya. Jadi ketika 40.000 anak baru meninggal, dan anaknya itu selalu dalam keadaan apa? Kembar. Dia kembar, laki perempuan, laki perempuan, laki perempuan, kembar. Sehingga pada saat itu ada kawin apa? Kawin silang. Ya. Ada satu nabi, anaknya Nabi Adam yang tidak kembar, yaitu Nabi Allah Sis. Nabi Allah Sis alaihissalam dia tidak kembar. Kalau yang lain kembar, tapi Nabi Sis enggak. Dia enggak kembar, Nabi Sis itu. Ya, dan Nabi Sis ini adalah keturunannya terus sampai kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Ismail, kepada Nabi Muhammad. Jadi dijaga dari sumber yang satu, dari Nabi Adam kepada Nabi Sis, langsung tidak lagi terpecah belah kembali. Subhanallah. Dijaga sudah yang namanya kehormatan daripada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya, memang secara fisik bahwa Nabi Adam itu lebih dahulu dibandingkan daripada Nabi Muhammad, tapi secara penciptaan yaitu nurnya Nabi Muhammad jauh lebih awal dibandingkan itu semua. Ya, nah jadi ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah. Wahai manusia, bertakwalah kamu sekalian terhadap Tuhanmu, alladzi khalaqakum min nafsin wahidah, yang telah menciptakan kamu sekalian daripada jiwa atau diri yang satu, yaitu Nabi Adam. Wa khalaqa minha zawjaha, dan telah menciptakan daripadanya yaitu pasangannya Allah Sayyidatuna Hawa. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan dari keduanya, dari Adam dan Hawa itu memperkembangbiakanlah Allah Subhanahu wa taala menjadi laki-laki banyak, itu perempuan menjadi banyak sampai dengan saat ini insyaallah. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala alladzi tasaaluna bihi wal arham, yang dengan namanya kamu itu meminta dan menjaga daripada hubungan arham, silaturahim. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha penjaga daripada itu. Ayat ini disampaikan oleh Nabi ketika Nabi sedang menyampaikan khutbah di hadapan para sahabat-sahabatnya. Kemudian wal ayatul ukhra, dan di ayat in allati fi akhiril hasr, yaitu adalah ayat di dalam surah Hasr yang di akhir ayatnya. Apa? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Dilanjutin sama Nabi tentang ayat itu dalam khutbahnya, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ittaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad, ya maka perhatikanlah olehmu, ya perhatikanlah apa yang akan dikirimkan oleh kamu menjadi bekal untuk ma qaddamat lighad pada hari esok yang akhirat. Perhatikanlah oleh kamu, saudara-saudara, kamu hidup bukan hanya sekarang, tapi juga nanti ada kehidupan setelah kehidupan di alam dunia, yaitu kehidupan daripada alamul akhirah. Di mana di alamul akhirah itu adakah bekal-bekal kamu sekalian? Apa yang sudah kamu persiapkan untuk hari-hari yang akan datang? Ini ayat sindiran, ajakan kepada para sahabat, ya, supaya mempersiapkan bekal dia buat di akhirat. Bekal dia buat di akhirat itu apa? Paham tadi? Ini kan ayatnya itu mengajarkan kepada sahabat, ini menyindir sahabat. Apa kata Nabi? Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur
tanzur nafsun ma qaddamat. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan perhatikanlah dirimu itu untuk apa yang kamu persiapkan untuk maqaddamat lihat, untuk masa-masa yang akan datang, hari esok, yakni hari kiamat, bekal-bekal kamu. Nabi sebetulnya pengen ngomong, ayo kita perbanyak bekal kita, ya, bekal kita untuk hari akhirat. Apa bekal itu? Yuk, yang punya baju kasih baju tuh orang-orang itu, paham maksudnya? Ya, kan tadi kan Nabi datang, ada orang yang datang dalam pakaian telanjang, dalam keadaan miskin, dalam keadaan susah. Nah, Nabi menghimbau supaya untuk orang itu melakukan kebaikan, ya. Nah, setelah dibacakan ayat itu, apa yang terjadi? Tasaddaqa rajulun min dinarihi, min dirhamihi, min saubihi, min sa'in burrihi, min sa'in tamrihi. Masya Allah. Setelah Nabi menyampaikan ayat itu, setelah Nabi memberikan satu sindiran, ajakan kepada sahabat, padahal disuruh bersedekah langsung nggak? Enggak, Nabi tidak nyuruh langsung bersedekah. Nabi hanya ngajak orang-orang yang beriman, hidup ini nggak sampai di dunia doang. Ada kehidupan dari dunia ini, nanti ada yang namanya hari apa? Hari akhirat, ada alamul akhirat, di mana kita di situ perlu amal-amal kebaikan yang akan menuntut kita. Oleh karena itu, perbekalilah diri kamu. Apa kira-kira bekal kamu yang sudah ada, yang kamu siapkan buat di sana? Nah, di situ bekalnya apa? Nabi sebetulnya tuh ada orang yang lagi butuh pakaian, makanan, dan lain sebagainya. Sahabat pada saat itu baru digituin aja, paham gak? Paham. Sehingga akhirnya kata di sini dibilang tasaddaqa rajulun min dinarihi, maka pada saat itu beruntunglah orang-orang bersedekah daripada dinar-dinar mereka, ngasih duit mereka tuh kepada orang-orang yang tadi datang, yang dalam keadaan miskin, yang pakai senjata tadi. Nah, mereka bersedekah. Padahal Nabi nggak nyuruh langsung dengan sedekah, hanya disindir doang. Ayo kita perbanyak bekal kita. Orang paham tuh bekal buat di akhirat apaan? Mau supaya jangan haus di akhirat, apa kita bawa aqua semua? Apa kita mau itu? Enggak. Mau terang alam kubur kita, apa kita pasangin lampu kita? Mau sejuk alam kubur kita, apa kita pakaiin AC kuburan kita? Bukan. Kalau selama ini banyak orang yang bilang, doain mudah-mudahan alam kuburnya diterangin sama Allah, mudah-mudahan diluasin kuburnya sama Allah, mudah-mudahan kuburnya dijadikan raudhah min riyadil jannah. Begitu kan? Pertanyaannya, kalau memang mau diterangin, tuh kuburan pakai apa teranginnya? Apa yang bisa menerangi alam kubur kita? Apa kita masukin lampu-lampu di situ yang 1000 watt? Enggak, bukan itu. Mau diluasin kubur kita, apa kita pesen sama keluarga kita, ntar kalau kau mati itu di rumah gua aja, lu bongkar tuh kuburan, lu luasin. Ya, kuburan gua 100 meter. Apa itu? Enggak. Sekaya apapun kita, semiskin apapun kita, pasti kuburannya sama 1 meter kali 2 meter, selesai sudah. Tapi kenapa kita minta diluasin kubur itu? Apa yang menyebabkan luas? Nabi bilang as-salatu nur, salat yang kamu kerjakan itu akan menjadi lampu dan cahayamu nanti di alam kubur, insya Allah. Jadi yang bisa nerangin alam kubur kita apa? Salat zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Semakin banyak salat yang kita kerjain, maka insya Allah kuburan kita semakin apa? Nabi nggak suruh itu, tapi Nabi sindir. Kalau kamu pengen sejuk kuburanmu apa pasang AC? Kalau dipasangin dalam kubur, enggak. Kalau kamu pengen sejuk, itu adalah as-shadaqatu rihun fi qabri. Sedekah itu adalah penyejukmu di dalam kubur. Jadi sedekah yang kita keluarkan tuh nanti dia akan berubah menjadi AC kita di dalam kubur. Subhanallah.
Diluasi kubur kita dengan berpuasa kita, maka insya Allah akan luaslah kubur kita. Baik itu puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Dijadikan kubur kita menjadi raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman surga, maka itu tidak lain adalah karena sebab hadirnya di majlis-majlis ilmu. Ini ngaji kagak, sembahyang kagak, puasa kagak, kuburannya pengen apa? Kuburannya pengen terang, kuburannya pengen luas, kuburannya pengen sejuk. Ya, enggak seperti itu. Nah, sahabat disindir begitu saja sama Nabi Muhammad, langsung mereka tasaddaqa rajulun min dinarihi, maka bersedekahlah itu. Di saat itu orang-orang pun datang bersedekah dengan dinarnya. Wa min dirhamihi, ada juga dengan dirhamnya. Min saubihi, ada juga dengan pakaiannya. Yang punya dinar pakai dinar, yang pakai dirham pakai dirham, yang punya pakaian pakaian. Min sa'in burri, dan juga ada yang pakai satu sok gandum, ya, satu rantang gandum. Min sa'is tamra, begitu juga satu sok korma. Jadi macam-macam orang bersedekah. Ada yang pakai uang, ada yang pakai kurma, ada yang pakai baju, ada yang pakai ini, semuanya ya bersedekah. Yang beda dengan zakat. Kalau zakat kan memang sudah ditentuin, ya. Tapi kalau sedekah enggak, kullu ma'rufin sedekah. Semua kebaikan itu bisa jadi apa? Jadi sedekah, dan samanya dalam berbentuk materi. Nah, jadi sahabat pada saat itu baru disegitikan aja sudah berlomba-lomba mereka untuk berbuat kebaikan. Ya. Yang nyuruh siapa? Nabi. Ketika Nabi menyampaikan khutbah, Nabi yang menyuruh untuk supaya berbuat kebaikan. Ayo saudara-saudara, kita nanti di alam akhirat, kita akan meninggal dunia. Kira-kira bekal kita apa? Ayo kita perbanyak bekal kita sekarang, dengan memperbanyak ibadah, dengan memperbanyak sedekah dan lain sebagainya. Nah, orang disindir begitu, sahabat langsung berlomba-lomba mereka berbuat kebaikan, yaitu bersedekah. Ya, karena dengan hadirnya tadi itu orang-orang yang telanjang datang kaum itu, nah itu mengisyaratkan kita disuruh untuk membantu mereka. Nabi sedang menyindir kita, memberikan saran kepada kita agar kita membantu mereka. Akhirnya mereka pun semuanya berkumpul. Mereka tasaddaqa min dinarihi wa min dirhamihi wa min saubihi wa min taqwasain tamrihi dan lain sebagainya. Mereka pun datang akhirnya bersedekah dengan dinarnya, ada yang dengan dirhamnya, ada yang dengan lain sebagainya. Mereka semuanya ikut. Nah, karena Nabi yang seperti itu memerintahkan, hatta qala, sampai akhirnya Nabi mengatakan, walau bisik tamratin, sekalipun engkau bantu mereka itu bersedekah, bisik tamratin adalah dengan sepotong korma. Ya, masya Allah. Faja'a rajulun min ansar, ya, fasrati kadat kafahu ta'jizu anha. Sampai datanglah kepadanya itu seorang dari kaum Ansor yang membawa sebuah wadah, ya, di mana kadat kafahu ta'jizu anha, di mana keadaan telapak tangannya, kafahu telapak tangannya itu tidak mampu untuk membawa daripada wadah tersebut, balqad ajazat, bahkan memang sudah tidak kuat lagi, ya, untuk memberikan hadiah kepada orang itu. Ada orang yang sampai bukan hanya dinar, bukan hanya dirham, dia bawa barang yang berat untuk diberikan hadiah kepada dia. Dia pulang tuh jamaah sahabat, dia bawa sampai tangannya bawanya aja hampir kagak kuat. Berarti kalau begitu yang disedekahin banyak apa sedikit? Balqad ajazat, ya, summa tataba'an nasu hatta ra'aitu qaumain, ya, sampai kemudian beruntunlah itu para sahabat datang untuk memberikan bantuan kepadanya. Ra'aitu qaumain min ta'amin wa siyabin, bahkan sampai ada yang melihat itu qaumain, yaitu dua gundukan, dua tumpukan daripada makanan, ya, sampai ada yang bawa makanan banyak kasih kepada orang-orang tersebut. Wasiyabin, ada dua tumpukan baju itu dia bawain, ya. Hatta itu wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka melihat wajah, aku melihat, kata Sayyidina Jarir bin Abdullah, aku melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
Kalau tadi wajah Nabi rada apa? Rada murung, kasihan, ngelihat orang-orang lihat yang seperti itu. Ya, Nabi melihat mereka seperti itu, kasihan Nabi, ya Allah, belas kasihannya. Kemudian Nabi masuk ke dalam rumah, summa kharaja, kemudian Nabi keluar dan Nabi perintahkan itu Bilal untuk azan dan qomat. Setelah selesai sembahyang, kemudian Nabi menyampaikan khutbah. Di antara khutbah-khutbahnya itu berisikan sebuah ajakan halus yang disampaikan kepada para sahabat-sahabatnya agar tergugah hatinya untuk membantu saudara-saudaranya yang baru datang tadi. Kaum yang dalam keadaan miskin itu, yang dalam keadaan susah itu bisa dibantu. Nah, para sahabat karena di dalamnya ada nur daripada keimanan sehingga hatinya lembut, Pak. Baru disindir begitu doang, hatinya langsung tergugah untuk melakukan kebaikan. Ya, karena hatinya apa? Lembut, bersih. Ini kita udah disindir, udah diapa masih udah teriak-teriak padahal, tapi kalau sahabat baru digituin aja udah berubah tuh semua. Tasaddaqa min dinari, ya min dinarihi. Mereka datang, ada yang datang bawa dinar, ada yang datang bawa dirham, ada yang pulang bawa pakaian, ngasih pakaian, ada yang ngasih korma dan lain sebagainya. Bahkan sahabat Ra'aitu, kata Jarir bin Abdullah, dia lihat ada orang yang sampai membawa tempat wadah sampai enggak kuat, saking apa itu? Saking banyaknya. Gitu apa? Bisa jadi air doang sih. Ya tempat gitu. Tapi enggak kuat sampai dia enggak bawa kuat. Bahkan ada yang melihat di antara mereka itu ada yang sampai 2 gundukan itu makanan dan pakaian. Subhanallah. Nah, melihat itu semua, kemudian apa? Ra'aitu wajha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatahallalu ka'annahu mazhabatun. Pada saat itu aku lihat wajah Rasulullah berubah, berseri-seri wajah Rasulullah. Girang sahabatnya membantu kepada saudaranya yang lainnya, bahkan itu berseri-seri, bersih sekali wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha. Barang siapa yang memulai untuk membuat sebuah kebaikan di dalam Islam, maka falahu ajruha, maka bagi dia akan mendapatkan pahala. Ya, wa ajru man amila biha, dan pahala daripada orang yang melakukan kebaikan itu juga. Ketika kita menjadi sponsor, walaupun hanya mengajak orang untuk berbuat kebaikan, pahami? Yang ngajak kita, kemudian orang pada ngikutin kebaikan itu, pada jalanin, maka kita dapat pahala. Kemudian ditambah lagi pahala orang-orang yang mengikut kebaikan itu. Semakin banyak yang ngikutin, ini semakin apa? 10 orang yang ikut, berarti 10 kebaikan kita dapat. 100 orang yang berbuat, 100 orang kita mendapatkan kebaikan. Ya, itu semuanya semakin banyak semakin ini. Tapi kata Nabi, ya, min ghairi ayyan usamin ujurihim syai', tanpa harus mengurangi daripada pahala-pahala orang yang mengerjakan. Nah, sahabat-sahabat yang dia dapatkan berbuat kebaikan itu dapat pahala kan dia? Dia dapat pahala. Nabi dapat pahala karena Nabi mengajak. Sebagaimana banyaknya orang yang ikut bersedekah tanpa mengurangi kebaikan dan pahala dari para sahabat itu, dia tetap dapat utuh. Ya, dapat itu semua tanpa harus min ghairi ayyul qusamin uzurihim syai'. Tapi sebaliknya kata Nabi, wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan. Nah, ini dia. Tapi kata Nabi, barang siapa yang memulai, ya, perbuatan daripada perbuatan jahat, perbuatan maksiat yang dalam pandangan Islam itu maksiat, karena alaihi wizruha, maka adalah atas orang itu pun juga mendapatkan dosa daripada man wa wizrun man amila biha min ba'dihi. Dia dapat dosa, kemudian orang-orang yang mengikuti perbuatan dosa dia, ya, orang itu dapat dosa dan
berlimpah kepada dia. Karena yang ngawalin siapa? Kita. Yang ngawalin kita. Gitu. Karena yang mengawalin kita. Ini maksudnya man amila biha min ba'di min ghairi ayyan qusab min azwarihim syai'. Dan mengurangi dosa daripada orang-orang yang mengikuti itu. Masya Allah. Apa yang bisa kita ambil? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita dari bab ini bahwa manakala kita mengerjakan suatu kebaikan, kemudian kebaikan itu dicontoh oleh orang lain, maka kita akan mendapatkan pahala karena kita mengerjakan kebaikan, dan juga mendapatkan pahala daripada orang-orang yang telah mengikuti kebaikan yang telah kita kerjakan tanpa harus mengurangi kebaikan buat mereka. Paham maksudnya? Kalau pekerjaannya semakin banyak kebaikan itu diikuti oleh orang, maka semakin banyak pula kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Artinya dianjurkan kita untuk selalu mengajak orang berbuat kebaikan. Karena ketika kita mengajak orang berbuat kebaikan, kita memberikan contoh kebaikan, banyak orang yang mengikutinya, maka insya Allah akan banyak pahala yang kita dapatkan. Insya Allah. Tapi sebaliknya, begitu juga kalau kita melakukan perbuatan apa? Dosa dan maksiat. Perbuatan dosa dan maksiat. Ketika kita melakukan itu, ada yang contoh meniru perbuatan kita, maka pada saat itu sebanyak orang yang melakukan perbuatan dosa itu juga, maka sebanyak dosa itu pula akan tertimpa kepada kita. Masya Allah. Ya, kita sih nggak modalin, cuma kita ngasih tempat. Paham? Kita yang ngasih tempat, kita yang sponsorin, kita kena. Ya, asyarikatu fi syarrin syarrun. Bahkan maaf ribu maaf sampai pernah memberikan contoh begitu. Ini berat disampaikan tapi harus disampaikan. Allahumma fashhad, ya Allah saksi dan saya sudah sampaikan bahwa misalnya contoh ada orang ngawinin, kemudian dia ngadain apa? Apa? Dangdutnya sih nggak dosa, nyanyinya nggak dosa. Tapi ketika pada saat itu hiburan itu kan boleh kan? Boleh kan? Boleh kan? Tapi pakaiannya yang bagus, yang ini. Ini kadang-kadang pakaiannya masya Allah, serem banget Pak. Pernah lihat? Paling depan. Iya udah pakai begitu, masya Allah, pakai rapi ini. Udah begitu, kakinya ditaruh di salon lagi ya. Kakinya ditaruh di salon, kita di bawah. Nah, ketika kita melakukan itu ada maksiat bukan? Ditambah lagi ada disiapin meja buat main judi, disiapin lagi minuman. Orang datang pada saat itu ikut improve, ikut maboknya, ikut judinya, ini itu. Itu informasi di-share kemana aja, sampai orang Parung datang, sampai orang mana aja pada datang ikut improve. Ada di sana segala. Semakin banyak orang yang melakukan perbuatan dosa, semakin banyak dosa yang menimpa kepada kita. Semakin banyak tuh yang melakukan perbuatan dosa, semakin banyak kita akan mendapatkan dosa daripada. Kenapa? Kita yang ngadain, kita yang menyelenggarakan. Ini dia hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi, begitulah orang manakala dia sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min khairi ayyan qusa min ujurihim syai'. Tapi sebaliknya wa man sanna fil Islam sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'di min ghairi ayyan qusa min al-awzarihim syai'. Begitulah. Jadi artinya yang kalau kita mau ngajak orang, kalau kita mau ini berbuat apa? Kebaikan aja dah yang kita ajak, supaya dengan kebaikan itu orang akan ikut. Saudara-saudara, besok yang punya kesempatan waktu
ayo kita ziarah ke makam guru kita datang ke sana. Kebaikan bukan? Kebetulan yang ikut banyak. Paham? Ada 10 orang kebaikan kita dapat namanya. Begitulah seterusnya dan seterusnya ya. Kita akhiri wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaat. Al-Fatihah.